Hello students, kembali lagi dengan Sir Andi di pelajaran Sains kelas 4. Nah, sekarang kita sudah belajar sampai unit 6 ya. Unit 6 ini tentang Animal and Plant Life Cycles. Jadi daur hidup dari hewan dan tumbuhan. Nah, untuk video kali ini kita belajar dulu tentang Animal Life Cycles atau daur hidup hewan. Ya. Nah, mungkin kalian akan bertanya, apa yang dimaksud dengan daur hidup, ya kan? Nah, sebelum kita masuk ke topik daur hidup, Sir akan review kembali dulu. Kelompok-kelompok hewan itu apa saja yang sudah kita pelajari di unit 3 sebelumnya. Nah, hewan dibagi berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, yaitu ada hewan vertebrata, artinya hewan yang memiliki tulang belakang, dan hewan invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, kemudian di bagian hewan vertebrata itu dibagi lagi menjadi 5 kelompok besar, yaitu yang pertama ada kelompok mamalia. Kemudian yang kedua ada kelompok reptil atau reptilia. Yang ketiga ada kelompok burung atau aves. Kemudian yang keempat ada kelompok ikan. Yang kelima ada kelompok amfibi ya. Nah, ini 5 kelompok hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, yang mewakili hewan invertebrata adalah kelompok serangga, karena kelompok serangga ini merupakan kelompok terbesar yang ada di hewan invertebrata. Nah, kelompok-kelompok yang lain di dalam invertebrata ini akan kalian pelajari lagi di kelas yang lebih tinggi. Nah, sekarang Sir akan lanjut. Apa yang dimaksud dengan daur hidup atau life cycles? Nah, daur hidup itu adalah proses perubahan di dalam pertumbuhan serta perkembangan suatu makhluk hidup. Nah, artinya apa? Nah, artinya perubahan ketika bertumbuh dan berkembang yang terjadi pada satu makhluk hidup. Misalnya, contohnya ada gambar ayam ya. Nah, lihat gambar ayam di sebelah kiri ini. Nah, ayam akan menghasilkan telur, ya kan? Telur ini akan menetas hingga menghasilkan anak ayam. Nah, kemudian anak ayam ini akan tumbuh dan berkembang hingga menjadi ayam dewasa. Nah, kemudian nanti ayam dewasa akan menghasilkan telur, ya. Nah, kemudian telur akan menetas lagi dan berputar seperti ini. Ini namanya daur hidup atau life cycles, siklus hidup, ya. Jadi dia akan berputar terus seperti ini. Nah, kemudian ada contoh yang lain, misalnya kalian punya hewan peliharaan, anjing, kucing, kelinci, dan sebagainya. Kalian bisa lihat perkembangannya dari ketika masih kecil, baru dilahirkan. Dia berkembang lebih besar, ya kan? Jadi, puppy atau anak anjing. Nah, kemudian dia bertumbuh lagi. Dalam beberapa bulan dia semakin besar, ya kan? Nah, dia menjadi anjing atau kucing yang sudah remaja, ya kan? Kemudian dia dalam 1 tahun dia akan menjadi anjing yang sudah dewasa, ya kan? Atau kucing yang sudah dewasa, ya kan? Nah, kemudian nanti anjing atau kucing dewasa ini dapat menghasilkan keturunannya lagi, melahirkan anak-anaknya, ya kan? Nah, dapat melahirkan anak-anaknya lagi. Nah, nanti kemudian akan berputar lagi seperti ini, siklusnya, life cycles-nya, ya, akan berputar seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan berikan satu contoh lagi, di mana contoh ini, ya, misalnya katak ini yang kalian lihat di samping ini. Nah, kalau kalian tahu, katak itu bentuk ketika dia masih kecil berbeda dengan bentuk ketika dia sudah dewasa, ya. Nah, itu disebut dengan metamorfosis. Jadi, metamorfosis adalah perkembangan hewan yang mengalami perubahan bentuk selama masa pertumbuhannya. Metamorfosis itu sendiri terbagi lagi menjadi 2. Nah, ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, kita akan bahas satu persatu. Ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke masing-masing topik ini,
saya akan beritahu dulu bahwa tidak semua hewan mengalami metamorfosis. Nah, contoh kelompok hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah mamalia, reptil, burung atau aves, dan ikan. Ya, keempat kelompok hewan ini tidak mengalami metamorfosis. Jadi mereka hanya tumbuh berkembang seperti biasanya. Nah, kalau kalian lihat, ya kan, seperti contohnya tadi, anjing, kucing, ayam, ya kan, mereka bentuk tubuh mereka dari kecil hingga dewasa itu tidak jauh berbeda. Itu dinamakan mereka tidak mengalami metamorfosis. Nah, kembali lagi ke pengertian metamorfosis, ya kan? Metamorfosis artinya perkembangan yang dialami selama masa pertumbuhannya. Nah, berarti harus ada perubahan bentuknya. Nah, sekarang kita bahas metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna artinya dia mengalami perubahan bentuk dan fungsi bagian tubuh sejak telur menetas menjadi larva hingga menjadi individu dewasa. Nah, saya kasih contoh yang katak dulu, life cycle of a frog, ya. Daur hidup dari katak. Nah, ya kan, katak dewasa akan menghasilkan telur. Nah, telur-telur ini dia akan berubah menjadi kecebong, ya kan? Nah, kecebong ini bentuknya seperti ini. Nah, dia tidak punya kaki, ya, tidak punya alat gerak, hanya punya ekor dan badannya, dan dia hidup di air, tidak bisa hidup di darat. Nah, kemudian kecebong ini akan tumbuh dan berkembang hingga muncul dua kaki. Nah, namanya kecebong berkaki. Nah, kecebong berkaki ini akan tumbuh lagi berkembang hingga menjadi katak berekor, ya. Dia punya 4 kaki sekarang. Jadi namanya katak berekor karena dia sudah mirip dengan katak, tetapi masih memiliki ekor. Nah, kemudian dia akan berkembang lagi menjadi katak, ya. Dimana ekornya sudah hilang, ya. Ketika dia sudah menjadi katak, dia dapat hidup di dua alam, ya, yaitu di air dan di darat. Nah, kemudian katak dewasa ini dapat menghasilkan telur lagi untuk menghasilkan keturunannya, ya. Nanti telurnya ini akan menjadi kecebong dan terus berulang seperti ini. Nah, contoh yang lain adalah kupu-kupu. Seekor kupu-kupu akan menempatkan telurnya di sebuah daun, ya, seperti ini. Nah, di dalam telur ini berisi larva atau ulat, ya kan? Nah, setelah telurnya menetas, dia akan menghasilkan ulat, ya kan? Nah, ulat ini harus tumbuh dan berkembang dengan cara memakan daun-daun yang ada di sekitarnya. Nah, setelah dia memakan daun cukup banyak, dia akan berkembang, ya, dengan cara menjadi kepompong atau pupa. Ya, di mana dia akan berubah bentuk di dalam kepompong ini. Nah, setelah dia berada di dalam kepompong cukup lama hingga dia proses pertumbuhannya selesai, dia akan keluar dari kepompongnya, ya. Nah, di mana setelah dia keluar ini dia akan memiliki sayap atau menjadi kupu-kupu yang kita ketahui, ya. Nah, bisa dilihat dari individu mudanya atau dari yang kecilnya setelah menetas, di mana di sini bentuknya ulat. Setelah dewasa dia menjadi kupu-kupu, memiliki sayap, bentuknya sangat jauh berbeda, ya kan? Begitu juga dengan katak. Ya, setelah menetas dari telurnya, dia bentuknya kecebong, tidak memiliki kaki dan hidup di air, punya ekor. Nah, setelah dia dewasa, dia tidak memiliki ekor, bisa hidup di darat dan di air, ya kan? Jadi bentuknya saja sangat berbeda, ya, dan fungsi bagian tubuhnya juga berbeda. Ini yang dinamakan metamorfosis sempurna. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke topik metamorfosis tidak sempurna. Nah, metamorfosis tidak sempurna ini dialami oleh hewan di mana perubahan bentuk dan fungsi tubuhnya tidak terlalu mencolok pada individu muda dan individu dewasa. Nah, dapat dilihat di samping ini,
Nah, misalnya ada jangkrik dan kecoa, ya kan? Nah, dapat dilihat di sini. Nah, jangkrik dewasa atau betina akan menghasilkan telur. Nah, telur ini akan menetas dan menjadi nimfa. Nah, kalau kalian lihat di sini, nimfa itu akan mengalami beberapa tahap, ya. Nah, di beberapa tahap nimfa ini dapat dilihat bahwa perubahan bentuk tubuhnya tidak terlalu mencolok, perubahan tubuhnya, ya, hanya menjadi lebih besar, ya kan? Nah, nimfa ini akan berubah menjadi jangkrik dewasa atau disebut imago, ya. Nah, dari nimfa ke imago memiliki sedikit perubahan bentuk tubuh, tetapi bentuk dan fungsinya ini tidak terlalu mencolok. Ini yang dinamakan metamorfosis tidak sempurna. Begitu juga dengan kecoa, ya. Nah, ekor kecoa dewasa akan menghasilkan telur, ya kan? Telurnya akan menetas menjadi nimfa. Nah, nimfa pada kecoa ada 2 tahap. Nah, nimfa pertama ukurannya cukup kecil, kemudian dia akan tumbuh menjadi nimfa kedua, di mana dia bentuknya sudah lebih besar. Nah, kemudian nimfa kedua ini akan tumbuh menjadi kecoa dewasa 1, ya, di mana dia sudah mengalami perubahan bentuk dari nimfa kedua menjadi dewasa yang pertama ini. Bentuknya sudah berubah, tetapi tidak terlalu mencolok. Nah, kemudian kecoa dewasa ini akan tumbuh lagi menjadi kecoa dewasa yang kedua. Ukurannya menjadi lebih besar dan dapat menghasilkan telur lagi, ya, dapat menghasilkan telur dan kemudian akan berulang siklusnya seperti ini. Nah, ini yang dinamakan metamorfosis tidak sempurna karena setelah menetas hingga dia dewasa, perubahan bentuk dan fungsi tubuhnya tidak terlalu mencolok. Jadi bisa dilihat di sini bentuknya hampir sama, ya, hampir sama. Ini yang dinamakan metamorfosis tidak sempurna. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.